keluar rumah itu tak boleh tergesa-gesa, pelan-pelan. Apalagi yang paling berat dirasakan jenazah itu ketika jenazah hendak dibawa ke masjid untuk disolat. Hai masyarakat, kalau ada seorang bapak meninggal dunia, aku tinggalkan anak dan istriku, jangan ganggu mereka. Hanya dibawa ke masjid, disolatkan, setelah itu dibawa ke perkuburan. Mulailah satu persatu orang masuk ke dalam lubang menyambut tubuh kita. Kalau yang meninggal dunia itu seorang ibu dan ayah, satu persatu tali itu sudah mulai terbuka. Muka kita dibuka, ditempelkan ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Diambillah bantal yang selama ini mungkin dari kasur, dari itu diambil di tanah beberapa tempat untuk supaya kita tidak miring ke sebelah kanan. Hanya seluruh tali kembali dibuka. Kemudian kalau ibu dan ayah meninggal, apa pesannya? Nah, ayah ibu tinggalkan rumah, tinggallah rumah yang dibangun. Ayah ibu tinggalkan tanah, tanamlah. Ayah ibu tinggalkan kedai, pakai. Jangan kelainan. Dan ingat-ingat ibu ya, ingat-ingat. Begitulah bahasa kita. Diambil apa-apa, diambil papan, mulai ditimbun dengan tanah. Apalagi yang paling berat, yang paling berat setelah itu adalah malam pertama kita di alam ini. Malam itulah kita sendiri, tak ada yang menemani. Walaupun istri mengatakan abangku sayang, walaupun anak mengatakan ayahku sayang, paling-paling hanya 20 menit, 30 menit. Kita pasti ditinggalkannya, dikubur saja. Pulang, keluarga pulang seluruhnya. Malam itulah malam yang sangat menegakkan sekali. Tempat yang sangat sempit. Di atas kita tanah, samping kiri tanah, bawah tanah. Sempatlah tak punya amal gitu. Malam itu tak ada yang menemani. Tak ada menemani. Kasur menjadi dinginnya tanah pada malam itu. Tak ada yang menemani kecuali amal soleh. Maka kalaulah di dunia punya amal soleh, walaupun anak tak menemani malam itu, walaupun istri tak ada di samping, walaupun suami tak ada di samping kita, tapi malam-malam kita isi dengan solat malam. Orang tak tahu kita solat malam. Ada seorang pemimpin khalifah yang bernama Ubaidah yang berada di kota Mekah. Dia dulu membangun untuk saluran air yang ada di pegunungan yang telah kita tengok. Beliau ketika bermimpi dengan keluarganya, wahai Ubaidah, pasti engkau senanglah sedang kubur. Amal dulu banyak, engkau buat saluran drainase untuk memberikan minum kepada jamaah haji. Apa kata beliau? Amalan itu saya tidak dapat, karena dulu ketika saya bangun drainase ada rasa riya dalam hati saya. Jadi bagaimana nasibku sekarang? Alhamdulillah nasib saya baik. Kenapa? Karena dulu ada 2 rakaat yang selalu jaga setiap malam untuk tahajud. Inilah membuat istri khalifah itu diberikan kemudahan ketika berada di kubur. Bapak Ibu yang memuliakan, maka ketika dalam sebuah diskusi dijelaskan, datang malaikat mencabut nyawa seorang hamba manusia. Ketika dicabut, ruh tak mau keluar. Karena ada 3 tempat ruh kita diambil oleh Allah, dari mulut, dari tangan, dan dari kaki. Kata Allah kepada malaikat dalam hadis qudsi, wahai malaikat, kalau katamu dia diambil ruhnya, coba engkau lihat apa amalannya. Ya Allah, ditengok amalannya. Ternyata amalan hamba tadi diambil dari mulut, tak mau. Ternyata lidah yang Allah berikan selama ini selalu basah berzikir. Maka banyak-banyaklah Bapak Ibu berzikir, banyak-banyak baca Quran. Ini amalan yang akan memudahkan kita mati. Banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak bertasbih. Ada orang yang banyak berzikir, ada orang yang banyak baca Quran, ada orang banyak bersalawat, tapi tak selesai. Kenapa? Zikir banyak, ghibahnya juga banyak. Zikir banyak, cerita orang. Zikir banyak, memfitnah orang. Maka kalau hari ini ketika kita mendengarkan kajian ini, mungkin selama ini kita suka ghibah, tinggalkan. Membuktikan haji umroh kita mabrur, ada perubahan. Artinya yang itu pas bicara itu, bicara
diambillah dari tangan, ruh juga tak mau keluar. Diambil dari tangan tadi. Apa kata malaikat kepada ya Allah, ruh tak mau keluar. Coba kau tengok dia malaikat, apa amalan hamba tadi. Ternyata amalan hamba tadi, tangan yang Allah berikan ternyata mudah untuk membantu. Jadi usullah kepada anak yatim, pulang dari sini nanti jangan hanya sekali Jumat saya kita bersedekah, setiap hari sedekah. Sedekah itu bukan yang membutuhkan sedekah itu bukan orang miskin. Yang membutuhkan sedekah bukan anak yatim. Yang membutuhkan sedekah hakikat itu kita sendiri. Karena walaupun kita bersedekah banyak tak ada pengaruhnya bagi Allah. Sedekah itu akan kembali. Yang membutuhkan sedekah itu kita sendiri. Jadi sedekah inilah yang akan menolong di hari kiamat. Sahabat Nabi di Madinah ketika sahabat meninggal dunia, ditanya oleh Rasul pada istrinya, bagaimana keadaan sahabat? Dia berkata, seandainya semuanya pasti lebih baik. Ternyata ketika ditanya, apa itu ya Rasulullah? Saya tak tahu apa yang diucapkan oleh suami saya. Ternyata waktu itu sahabat itu pernah dulu menjelang berangkat sholat ke masjid, ada dia bersedekah baju. Ini sedekahnya baju yang pernah dipakai. Ada yang dia pernah sedekah air susu dan roti. Menjelang mati ditengok ini sobat amalan dulu. Apa kata sobat? Seandainya seluruhnya saya berikan dulu roti, pasti surga saya lebih banyak. Maka Bapak Ibu yang menyelamatkan kita kedua adalah amalan tangan. Amalan tangan itu adalah bersedekah. Dia ada amalan lidah, amalan tangan sedekah, rusak pelana yatim. Kemudian yang ketiga, ruh juga tidak bisa keluar. Kau tengok apa amalannya ketika ditengok kaki yang Allah berikan ternyata banyak untuk bersilaturahim dan sholat berjamaah. Ini sebenarnya amalan tak banyak, amalan lidah, amalan tangan, amalan lidah. Amalan lidah banyak baca Quran, jangan cerita orang, jangan menghina orang. Amalan tangan, usah pelana yatim, banyak bersedekah, banyak tolong orang. Amalan kaki banyak silaturahim, banyak masjid. Maka seorang ibu meninggal dunia di dalam masjid sedang sholat subuh di jalan Taus, sedang sholat meninggal. Ternyata itu amalannya. Artinya amalannya dia paling senang itu sholat berjamaah. Bapak Ibu, Ibu Rahmani Allah muliakan, maka siapkanlah bekal kita di dunia ini. Hidup kita ini itu cuma menunggu matahari terbit, matahari terbenam. Paling-paling 60, 70, 80. Tak ada yang bertahan lama. Yang mulai kehidupan yang panjang itu start pertama ketika mati kita sudah mulai. Mati kita hari ini itu perjalanan panjang dari 40 tahun hitungan akhirat kita masih berdiri saja. Sempat tak punya amal, nauzubillah. Ya fil akhir, saudara kandung lain, ibu kandung lari, ayah kandung lari. Hanya amallah yang akan bisa menolongkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyaklah sholat taubat di sini. Jadi tanda-tanda orang husnul khatimah sebelum meninggal dunia ada perubahan, perubahan yang mudah dilakukan. Bapak Ibu, yang Allah muliakan, maka ketika hari ini adalah hari Rabu, yang besok hari Kamis, kita sudah meninggalkan pula kota Mekah. Baru kemarin rasanya kita sampai, tahu-tahu sudah besok hari Kamis kita pulang pindah ke Madinah. Tak terasa, begitulah singkatnya waktu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Mungkin ini umur terakhir kita. Mungkin tahun besok kita tak hidup lagi. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hidup kita seperti lampu yang pakai minyak tanah. Orang Malaysia itu paling jauh. Ketika minyaknya habis, itu tak bisa ditambah, itu akan padam. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam
kembali di Jabal Abi Qubais. Ini dulu gunung. Nah, diruntuhkan ini menjadi istana raja. Jadi yang ini itu Jabal Abi Qubais namanya. Disitulah dulu Nabi Ibrahim memanggil. Jadi dipanggil oleh Nabi Ibrahim, umatnya ya Allah jadikan ini tempat yang ditangi oleh manusia. Doa Nabi Ibrahim itulah yang buat kita sampai hari ini. Jadi yang memanggil kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia begitulah. Ya, dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi ini dijadikan sebagai istana oleh kerajaan. Ini Gunung Jabal Abi Qubais. Kemudian ini adalah WC. Dan rumahnya yang mana? WC rumah Abu Jahal. Dan warna kuning itu adalah rumah kelahiran Rasulullah SAW. Mana Ustaz? Ya, yang kuning. Kuning itu ya? Maktabah. Tertulis maktabah, dijadikan pustaka tapi tidak dibuka. Dijadikan pustaka. Yang pakai galon di atas itu. Ya, seperti apa? Abu Jahal yang mana Ustaz? Yang ini, berdekatan. WC 9 ini dia rumahnya Abu Jahal dulu dijadikan WC. Jadi dibuatlah WC. Jadi ternyata orang baik. Jadi kalau ada ibu-ibu punya tetangga yang jahat, sama dengan Rasul punya tetangga Abu Jahal. Sama ibu ya. Jadi tidak boleh lama-lama ya tak kan? Tidak boleh lama-lama dia apa? Jadi ini ketika Rasulullah SAW dilahirkan itu, api yang disembah oleh orang Majusi itu padam. Disinilah dulu Rasulullah dijemput oleh Halimatus Sa'diyah. Karena ketika anak lahir di sini, kan ini kan cuaca kurang bagus di kota Mekah. Nah, maka setiap anak yang lahir di Mekah ini mesti disusukan oleh orang desa. Terlambatlah datang ke Mekah ini adalah Halimatus Sa'diyah dengan suaminya. Yang tinggal cuma bayi yang bernama Muhammad, anak yatim. Dikata Halimatus Sa'diyah kepada suaminya, "Bang, yang cuma tinggal bayi anak yatim, dengan apa ibunya nanti memberikan upah menyusukan bayinya?" Kan dulu orang-orang desa dari Mekah ini datang ke sini mencari upah menyusukan bayi. Kata suaminya, "Wahai Halimah, ambil ajalah Halimah, karena ini anak yatim, mudah-mudahan kita barokah." Awalnya Halimah tuh kurus, ekonominya tak baik, tak elok, tak bagus dan tak baik. Setelah memelihara Rasulullah SAW itu lebih kurang 5 tahun, badannya bertambah sehat, ekonomi bertambah bagus, binatang ternaknya berkembang biak. Maka ada hari ini saya kenal di Sukajadi dekat Uin, YIN lama itu, ada seorang ibu yang dulu kerja jual lontong, sekarang sudah mempunyai SPBU Ababil. Apa kebiasaan ibu itu? Setiap pagi ibu itu selalu mengimpakkan 5 piring lontong untuk anak yatim. Maka hikmahnya, jangan kita pernah takut untuk selalu mengimpakkan untuk anak yatim. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu, ketika bapak ibu berduit, ketika bapak ibu punya harta, jangan salah, maaf cakap, hari ini banyak orang yang berduit, yang dipentingkannya bestinya. Padahal yang pertama siapa? Orang tua. Setelah itu siapa? Setelah orang tua, karib kerabat. Yang kerabat itu orang terdekat dengan kita. Orang terdekat dengan kita tentu kalau suami istrinya yang terdekat, kalau istri suami terdekat. Nah, kadang-kadang ada istri kita ketika duitnya arisannya terima, yang dibawa makan bakso beranak justru bestinya, bukan suaminya. Nah, ini Al-Quran. Jadi hari ini kadang-kadang sudah terbalik. Maka ini kerabat baik, kerabat jauh atau kerabat dekat. Kerabat itu di sana Terasa banyak. Yang ketiga anak yatim, yang keempat fakir miskin. Jadi urutan itu orang tua, karib kerabat, kemudian anak yatim, fakir miskin. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sini cikal bakal dulu tanah tempat lahirnya Rasulullah SAW, yang hari ini karena pemerintahan Saudi ini takut nanti mungkin orang beribadah di sini, maka memang tidak disengajakan. Dulu masih bisa berfoto di depan situ. Nah, Ria ambil foto ya. Ambil foto ya. Iya, tapi bukan di rumah situ, di tanah itu. Dari zaman ke zaman sudah dirubah-rubah.
Kemudian ketika ada kasus keren kemarin yang banyak meninggal di sini. Nah, ada Oh, kerja iya. tahun berapa itu? 2000 ke atas ya. Krem apa ya? Iya, waktu keren. Iya. Insiden banyak insiden apa krem apa itu. Itu belum lama tuh. Dulu di atas itu perkampungan. Tak salah itu Jabal Hindi, tak salah. Jabal Hindi itu banyak orang-orang Hindia. Nah, dulu tinggal situ. Jadi itu terowongan, memang terowongan yang dibuat saja. Zaman Nabi belum. Jadi di antara tanda hari kiamat itu banyak gunung-gunung yang dilobangi, itu hadis Nabi. Jadi sebagai contoh di Sumbar dilobangi, di Mekah dilobangi, itu tanda hari kiamat. Jadi kalau kita menengok wow itu yang dilobangi, padahal itu adalah tanda-tanda. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan asbab ini menjadikan hidup kita barokah. Bapak Ibu yang mungkin sedang sakit, orang tuanya sedang sakit, anaknya sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kemudian yang punya anak Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang punya urusan atau usaha diberikan kemudahan dan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Sarah dengan Hajar Aswad, Hajar dengan Ismail, ini jadi Nabi Ibrahim lewatnya ke sini. Enggak. Nah, jadi kisah Ibrahim dengan istrinya itu di dekat Sangi tadi, Sofa dengan Marwah. Berlarilah ketika sampailah onta Nabi Ibrahim di sini. Dulu tak ada orang satu pun, bayangin. Satu pun manusia tak ada. Ini lembah ya. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, istri dan bersama anaknya masih kecil. Setelah itu ditinggalkan, tak ada manusia satu pun. Setelah itu istrinya bertanya, wahai suamiku Ibrahim, apakah Allah menyuruh saya ditinggalkan di sini? Iya, kata Ibrahim. Ibrahim pun berangkat ke Palestina, ditinggalkan istrinya dan anak kecilnya, bayangkan, manusia tak ada. Menangislah Ismail waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu, ibu-ibu ketika anak kita menangis sampai setengah jam, karena Ismail haus, bolak balik Sofa Marwah. Apa hikmahnya? Ya, begitulah beratnya perjuangan ibu kita ketika mengandung kita dan melahirkan kita. Risaulah sebagai seorang ibu karena anak yang tak minum. Artinya sang itu artinya usaha. Nah, jadi tak cukup hidup itu hanya berdoa. Kita mesti berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita bisa kenal dengan Allah itu banyak perjuangan Rasulullah SAW. Dari sekitar rumahnya di sini beliau itu dilahirkan, dari sini pula lah beliau itu dihalau oleh orang kampungnya sendiri. Maka kalau Nabi tidak dihalau, dia tidak akan pernah meninggalkan Mekah. Karena di saat Nabi berusia itu 5 tahun, usianya 5 tahun, dan Halimah mengantarkan karena ada kejadian pembelahan dada Nabi ketika tinggal di desa yang tidak jauh dari sini, desa di luar Mekah. Karena itu Halimah tuh cemas, diantarkan ke sini 5 tahun. Usia 5 tahun, Halimah Aminah mengajak anaknya pergi ziarah ke Madinah. Karena Nabi tak tahu siapa ayah mah. Ayahku meninggal ya Muhammad dalam kandungan, besok kita berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, desa buat waktu pulang, meninggal pula ibunya. Bayangkan usia Nabi lebih kurang 5-6 tahun. Kalau dibahasakan, payung tempat berteduh itu hilang dan tempat bergantung patah. Siapa kawan Nabi pulang? Mak tak ada lagi. Yang membuat Nabi pulang
berbenang ke rumahnya ini lagi itu Ummu Aiman. Ummu Aiman yang membantu Nabi untuk membawa pulang ke rumah. Usia Nabi 6 tahun, tak punya ayah, tak punya ibu. Ayah tak pernah melihat wajahnya, ibu meninggal. Dari sinilah datuknya Abdul Muthalib itu mengambil cucunya, dibuat tinggal bersama dia. Usia Nabi 9 tahun meninggal pula lah Abdul Muthalib. Diantarkan pula ke rumah pamannya Abu Thalib. Jadi dulu ini adalah kawasan-kawasan rumah keluarga Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal, kan itu juga ada hubungan dengan Rasulullah. Kemudian Abu Thalib, jadi ada hubungannya. Jadi 9 tahun meninggal datuknya, maka Nabi usia 9 tahun sudah tinggal di rumah Abu Thalib. Nabi sudah bekerja mengembala kambing sampai usia Nabi 9 tahun tinggal Abu Thalib sampai usia 25 tahun. Setelah 25 tahun, anak Nabi waktu remaja sudah nampak kejujuran beliau. Orang sepertiga yang punya harta Mekah dulu ini adalah Khadijah Kubra. Khadijah sudah lama mengajak Nabi itu berdagang. Ditengoklah Khadijah, ini anak bujang nih, ini ganteng, akhlaknya elok, jujur. Adalah rasa Khadijah, diuruslah Khadijah melalui orang ketiga keluarga Rasulullah. Maka menikahlah Nabi usia 25 tahun dengan Khadijah usia 40 tahun. Maka lahirlah anak, masih tinggal di Mekah, lahir anak dari Khadijah 6 orang, dari Israel 7 orang. Maka anak Nabi itu 7 orang. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ibu-ibu hafal itu kan? Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibu-ibu, karena sinyalnya bagus, coba ke sini. Anak-anak Nabi Ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Jadi kalau lagu apa mudah jadi ujian Nabi ada lagi setelah menikah dengan Khadijah. 5 orang anak Nabi, 6 orang itu meninggal usia kecil, tahun 2 tahun. Yang tinggal sampai pasca tengah. Bayangkan kalau kita jangan meninggal anak kita, demam panas saja. Oh, itu tanah itu tidak terasa kita injak. Ujian lagi Nabi, bayangkan. Jadi Nabi itu penuh hidupnya dengan ujian yang cukup berat. Maka hari ini kita bisa kenal dengan Rasul, kita bisa kenal dengan Allah itu berkat perjuangan Rasulullah SAW. Sampai usia Nabi 40 tahun turunlah wahyu. Wahyu di kota Mekah ini, surah Al-Alaq. Jadi setelah disuruh berdakwah secara terang-terangan, akhirnya dihalulah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Di Jabal Sur kemarin lah tempat lari Rasulullah SAW. Insya Allah hari Kamis kita akan sambung cerita dan sejarahnya ketika Nabi sudah pindah di kota Madinatul Munawwarah. Demikian apa yang saya sampaikan. Taif rencana. Iya, jadi untuk urusan ke Taif karena di list itu tak banyak yang mendaftar. Jangan buat 2 Ustaz, 1 aja, ke Taif aja dengan pakai kereta. Iya, kan di Taif itu ada kereta, ada yang masuk ada yang enggak gitu. Nanti ada yang kepengen tapi nggak bisa. 1 bus 47. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Setelah Rasulullah SAW diancam untuk dibunuh ketika Nabi tinggal di Mekah, maka oleh karena itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah melakukan hijrah meninggalkan kota Mekah
ketika Rasulullah di tengah malam keluar dari rumahnya untuk berangkat ke kota Madinatul Munawwarah. Jadi seketika rumah sudah dikepung, tentara kafir Quraisy itu seluruhnya tertidur. Hanya pun Rasulullah melarikan diri karena malam itu tak langsung berangkat ke kota Madinah. Beliau langsung menuju ke Gua Sur, yaitu Gua Sur.